Halo Scorpio, ketemu lagi dengan Lexi. Kali ini saya membacakan kira-kira seperti apa spirit yang kamu miliki di minggu ini dari tanggal 6 hingga tanggal 12 November 2023. Saya akan menyediakan 4 pile di sini dan setiap pile hanya satu kartu aja ya, nggak banyak-banyak supaya singkat. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, dan juga bisa vice versa. Jadi untuk pesan setiap spirit yang ada di pile ini bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milik orang terdekat kamu yang dealing sama kamu, situasi yang kamu miliki, atau bisa jadi pesan inilah yang kamu butuhkan untuk kamu terapkan, kamu pelajari di dalam kamu ngejalanin aktivitas kamu selama seminggu ini. Oke, saya mulai dari pile yang pertama ya. Pile yang pertama ada eagle. Wow, eagle dengan elemen udara. Eagle adalah elang, termasuk burung yang paling kuat, dengan cengkeramannya yang kuat, tatapan matanya yang tajam, fokus pada mangsanya. Bahkan dari ketinggian yang sangat jauh sekalipun posisinya, dia bisa melihat ke bawah, ke mangsa dia tadi. Dia bisa lihat itu dengan jelas. Dia dianugerahi talenta kemampuan untuk melihat mangsanya secara jelas. Bahkan dia ketika dia terbang sekalipun di atas permukaan bumi yang jauh, dia punya sayap yang strong, kuat. Dia bisa bergerak bebas. Elemen udara merupakan cerminan ruang atau space yang besar. Pergerakannya besar. Bisa dia muter, mau gerak kemana-mana juga dia bisa. Dia bisa memantau dari kejauhan juga bisa. Ini ibarat the wheel. The wheel itu kan selalu berputar. Dia punya kebebasan untuk berputar. Dia hanya berhenti pada satu titik tertentu ketika kita memusatkan satu perhatian. Misalnya the wheel berputar, kita mau memanah satu arah. Satu titik tertentu tidak akan kena kalau pikiran kita bercabang-cabang ke sana kemari. Jadi itu kudu harus fokus. Begitu juga dengan kamu. Apa yang ingin kamu dapatkan, fokuskan ke situ supaya kamu bisa mencengkeramnya dengan kuat. Jangan pikirin yang lain-lain ya kan. Karena ini ruang space-nya ini luas banget. Kalau kamu bekerja misalnya lebih dari satu pekerjaan, pasti nggak fokus ngerjain yang mana duluan, bagaimana ngerjain pekerjaan tersebut. Kamu punya banyak angan-angan cita-cita, pengen A, B, C, D. Terakhir nggak ada yang difokuskan, arahnya jadi nggak karu-karuan. Demikian juga dengan burung elang. Kalau dia tidak fokus pada satu titik, posisi mangsanya, dia nggak akan bisa mencengkeram dapat mangsa itu secara tepat. Ada juga pepatah orang tua yang berkata, semua dipegang, terakhir satu pun nggak dapat, kan gitu ya. Ya jangan sampai seperti itu. Fokuslah seperti burung elang ini. Dia memanfaatkan kualitas matanya, melihat sasaran utamanya. Dia memanfaatkan cengkeramannya untuk menggapai mangsanya, mengangkatnya ke tempat yang dia inginkan. Oke, pile yang kedua. Ada kobra dengan elemen api. Ini di sini berwarna merah dan juga ungu. Kobra memiliki badan yang fleksibel. Kalau saya ngelihat badan kobra yang fleksibel ini merupakan representasi adaptasi. Artinya ada sosialisasi yang perlu kamu pelajari, perlu kamu kembangkan di diri kamu supaya bisa menjalin koneksi yang lebih besar lagi, karena ini akan menguntungkan kamu, terkhusus kamu yang ngejalanin bisnis. Kobra ini akan membuka kepalanya seperti ini jika dia ngerasa terancam. Dia juga memiliki bisa yang sangat beracun, sangat mematikan. Kalau dia ngerasa diancam, tertekan, dia bisa ngeracunin orang.
Mungkin kamu tidak memiliki spirit ini, tetapi kamu dealing dengan spirit semacam ini di lingkungan pekerjaan. Mungkin perlu berhati-hati dengan spirit yang semacam ini, baik di dalam kamu bertindak, bertutur kata, karena sekali dia ngerasa dirinya terancam dengan kehadiran kamu, bisanya akan dikeluarkan ngeracunin kamu. Kalau kita udah kena racun, kita lumpuh. Kelumpuhan ini macam-macam. Lumpuh secara mental, rasa kepercayaan diri, ataupun bisa dilumpuhkan dari segi finansial ataupun pekerjaan. Posisi contohnya. Untuk kamu yang ngerasa memiliki spirit ini, bagus. Karena ini adalah hewan yang termasuk cerdas, fleksibel, dia bisa beradaptasi tapi beracun. Jangan coba macam-macam. Jangan coba-coba ganggu aku atau mengancam aku. Aku bisa juga memberikan pelajaran yang lebih berharga lagi sama kamu. Ibarat seperti itu dia. Oke, pile yang ketiga. Ada deer, rusa, dengan elemen bumi. Deer ini memiliki spirit compassionate. Dia ingin menjalin hubungan yang harmonis. Ada kedamaian di dalam dirinya. Bukan cuma di dalam dirinya aja, tetapi juga di circle dia, orang-orang terdekat dia. Dia pengen ada kedamaian, keharmonisan, tidak ada pertikaian, perkelahian, dendam, amarah. Dia sosok yang memberikan pencerahan untuk orang-orang di sekitarnya, baik di lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah, pertemanan. Dia pembawa kedamaian, tapi cenderung dia menjadi korban kalau tidak berhati-hati dengan ancaman, ya. Biasanya deer atau rusa itu di savana, di wide field, dia itu cenderung menjadi korban, jadi mangsa bagi hewan-hewan predator lainnya. Tetapi dia memiliki kecakapan di dalam berlari, cukup cepat untuk berlari, dan juga cukup waspada untuk memperhatikan sekitarnya. Bila mana predator di sekitarnya ada yang memantau, ya kalau masih jauh dia biasanya akan segera berlari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Oke, demikian untuk pile yang ketiga. Sekarang pile yang keempat. Ada bear dengan elemen bumi. Bear memiliki badan yang sangat besar. Ya, dia pribadi yang kalem, tenang. Kalau dia nggak diganggu, dia juga nggak akan ngeganggu. Dia lebih senangnya kalau dia lagi menikmati makanannya, kamu jangan ganggu. Lebih bagus diabaikan. Senang dia memakan ikan yang memiliki nutrisi yang tinggi. Ya, madu juga memiliki nutrisi yang tinggi. Artinya dia tahu makanan yang sehat akan sehat untuk tubuhnya. Makanan yang sehat akan memberikan kekuatan bagi tubuhnya. Biasanya bear itu berhibernasi beberapa bulan ketika musim dingin. Mereka akan memangsa banyak hewan-hewan tertentu untuk mereka makan, konsumsi, supaya bisa bertahan beberapa bulan selama hibernasi. Artinya ada pasokan yang dia masukkan ke dalam tubuhnya supaya dia bisa bertahan pada situasi yang sulit untuk berburu. Kalau musim dingin beku kan sulit mendapatkan buruan, hewan buruan, ya. Selama hibernasi dia nggak akan bisa bertahan kalau dia nggak memasok makanannya di dalam tubuhnya banyak-banyak. Demikian juga dengan kamu yang memilih pile ini. Sepertinya perlu memperhatikan kesehatan, nutrisi makanan, juga perlu memasok pasokan makanan di sini, bisa menabung, memikirkan jangka panjang seperti investasi masa depan kamu. Jaga-jaga ketika musim dingin, musim kemarau, musim yang tidak menguntungkan tiba, kamu bisa tetap bertahan. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian.
Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, dianggap ini sebagai reading for fun. Oke, semoga berbahagia. Goodbye.